Cerita ini sepertinya jarang sekali terungkap. Cerita ketika Letu Pierre Tendean, salah satu ajudan Jenderal Nasution, sudah ada di lubang buaya yang jadi basis komplotan gerakan 30 September. Cerita tentang Pierre Tendean ini diungkapkan oleh ex-mayor udara Gatot Sukrisno, salah satu pentolan gerakan 30 September. Dikutip dari buku Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean yang disusun oleh Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neisa Ramadhani, Novirini Drivina dan Zi Sulastri, ketika bersaksi di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Ex-mayor udara Gatot Sukrisno mengungkapkan, ketika 4 tawanan yang masih hidup tiba di lubang buaya, lalu ada yang menyebut jika Pierre Tendean atau orang paling muda di antara tawanan itu adalah Jenderal Nasution. Gatot Sukrisno meragukannya. Menurut Gatot, ketika tiba di lubang buaya, Letu Pierre Tendean memakai jaket biru dan celana panjang hijau. Ketika itulah, di saat disebut Tendean adalah Nasution, ia tak yakin. Dalam pikirannya, Gatot yakin pria muda berjaket biru itu bukan Nasution yang jadi target penculikan. Gatot pun lantas menginterogasi Pierre Tendean. Ia banyak bertanya macam-macam kepada Tendean. Ketika ditanya siapa dirinya oleh Gatot, Tendean mengaku dia hanyalah seseorang yang bertugas sebagai tukang genset di kediaman Jenderal Nasution. Karena ragu, Gatot sendiri yang kemudian pergi ke gedung Tenas yang dijadikan Senko 1 oleh komplotan gerakan 30 September. Ia ingin memastikan apakah pria muda itu adalah Nasution atau bukan, juga meminta instruksi apa yang harus dilakukan terhadap orang yang mengaku tukang genset di rumah Jenderal Nasution itu. Sebelumnya, Gatot sudah mengirim kurir meminta instruksi apa yang harus dilakukan terhadap 3 jenderal yang masih hidup, di mana instruksinya adalah membereskan atau menghabisi mereka. Di Senko, Gatot diinstruksikan untuk juga membereskan orang yang mengaku tukang genset di rumah Jenderal Nasution itu. Gatot lalu kembali ke lubang buaya. Di lubang buaya, ia bertanya kepada pasukan yang ada di sana. Ia bertanya tentang orang yang disangka Jenderal Nasution itu. Beberapa anggota pasukan yang ada di lubang buaya menjawab jika pria itu sudah dibereskan. Dan inilah kesaksiannya mengagetkan dari ex-mayor udara Gatot Sukrisno. Kata Gatot dalam kesaksiannya, ketika itu ternyata Pierre Tendean sudah diserahkan kepada beberapa anggota Gerwani. Kata Gatot dalam kesaksiannya, anggota-anggota Gerwani itu sudah diberikan obat perangsang dan memang dilatih untuk melakukan penganiayaan seksual. Anggota Gerwani itu sudah dipersiapkan dan dilatih cukup lama, bahkan ada yang sudah 6 bulan menjalani latihan di lubang buaya.